Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di episode kali ini gue bersama salah seorang rising star of pandit Indonesia ya. The next big thing saat ini ada Waldo Farel Karim. Hakim. Enggak, tapi nggak apa-apa. Tapi emang banyak orang bilangnya Karim juga, soalnya kebalik balik. Gitu. Oh gitu. Nggak apa-apa. Tapi gue lagi dari awal ya. Gue nggak setuju. Jangan bilang rising. Gue nggak rising bang. Biasa aja gila. Lu bener-bener. Enggak, thank you banget Waldo. Gue yang thank you bang diundang sini. Waktunya udah datang. Ini maaf ya Do ya. Maaf apa sih bang? Dari tadi mabul. Guys, coba studio bagus banget guys, sumpah. Enggak. Nggak bohong gue, studio bagus Kalau banget. sama box to box masih kalah. Enggak lah, Jujur, box to biasa box aja. gede. Biasa aja gila. Jadi Box-box. ini gue sempat ngasih di channel gue di Instagram. Oh, Gue iya? mau kedatangan Waldo nih. Pada Oh, iya? mau nanya nggak banyak banget Do. Ya bener lu. Gak mungkin Ini Waldo nih emang magnet ya buat para Gen Z. Dan di episode ini kita bakal ngomongin apa aja sih sebenarnya kiat-kiat menjadi seorang Gen Z berprestasi seperti Waldo ya. Gak ada kayak gitu guys. Oke, Biasa oke. aja. Pandit biasa. Nggak cuma penonton bola biasa, bukan pandit juga. Cuma Oke. nonton bola biasa aja, Yaudah. nikmatin. Coba lu ceritain Apa ya? gimana perjalanan lo Iya. bisa menjadi seorang pandit yang mungkin dari sisi analisa tuh compact, tajam, terus juga enak didengar gitu. Para orang-orang tuh gampang mengerti. Mungkin perjalanan lo dari awal-awal Ke box mulai to box nonton ya? bola, ya Oh, ke box to box Kalau gitu. nonton bola, Dan cita-cita lo tuh emang pengen jadi pandit. sebenarnya cita-cita kok dari awal bang, cita-cita gue tuh pengen jadi pemain bola. Ya semua anak kecil Yeah. cita-cita gitulah, pengen jadi pemain bola kan. Cuman kan ya bisa dibilang gue agak telat lah ya, maksudnya telat SSB-nya. Terus Oh, juga tapi lo SSB dulu. sempat ada ikut doang. Ntar dulu gua potong. BTW guys, ini Waldo zaman dulu kayak gini gambarnya. Ting. Jadi kalian jangan kaget ya. Iya, Lanjut dulu lanjut gue kurus banget emang. Dulu gue kurus dan tapi emang kalau misalnya dibilang lebih jago mana gue main bola sama futsal, gue futsal basic gue. Oh, futsal. Karena SMA gue tuh dulu pernah gue tuh kayak sehari 3 kali futsal, pindah-pindah lapangan gue. Oh, emang Suka. cinta itu sama Gue tuh emang suka olahraga, tapi olahraga yang bukan yang kayak jalan nge-gym yang boring. Jadi emang harus ada kompetisinya. Ada timnya juga. Iya, gitu. jadi maksudnya lu ada achieve-nya Iya, gitu, ada apa nyetak gol. pressure gitu. Betul. Cuman kalau misalnya ngomongin ya dari awal nonton bola, gue bisa dibilang 2010 lah kalau angkatan gue ya. Heeh. Mungkin karena kan AFF 2010 tuh timnas Indonesia gila. Itu Irfan kan. Bahdim ya? Irfan Bahdim, Christian Gonzalez, bisa dibilang bahkan pemain pertama yang gue idolain bisa dibilang kayak Christian Gonzalez sih. Karena- tapi dia udah late boomer juga itu masuk. Iya, udah tua banget padahal kan. 34 ya kalau nggak salah. Dan yang bikin gue suka banget tuh ya gara-gara gol dia ke Filipina tuh yang ujung Dari jauh. kenceng. Wah, itu gue bilang Iya. gila ada orang tendangan kayak gini. Gue makanya suka banget. Padahal Terus- udah tua lagi ya. Padahal udah tua. Yes, Ya yes, dari yes. situ gue nonton bola, cuman nonton ya nonton doang, bukan berarti yang kayak gue serius banget gitu. Karena dulu tuh zaman-zaman gue SD, teman-teman gue kan ada yang support Ronaldo, MU, itu gue masih belum paham tuh bang. Gue nggak tahu tuh kayak Ronaldo, MU, bahkan ada yang 2007 berarti? 2008 ya? 2010 lah. Oh, 2010 udah di Madrid berarti ya? Udah di Madrid ya? Ya gitu-gitulah. Dan dulu sebelum gue jadi fans Madrid, gue fans Barcelona. Wah, menarik gitu ya. Tapi gini konteksnya itu gue juga belum merhatiin kayak apa gitu. Jadi gue kayak seakan-akan kayak gue harus ada pegangan satu nih pemain Eropa lah gitu. Harus Ya paham udah. lah gitu ya. Nah dulu gue nggak tahu kenapa nyokap gue beli kayak, lu tau gak sih kayak ada baju bola pasar yang tapi bahannya tuh bahan baju Iya. Messi 19 warna kuning Barcelonanya. Nah, gua mikir- 19 berarti udah tahun kedua ya? Iya, gue ya pokoknya dia beli di pasar gitu terus gue pakai, ya udah gue pakai bilangnya Barcelona. Nah, kenapa gue bisa pindah ke Madrid? Jadi waktu itu singkat cerita gue lagi di puncak sama saudara gue main Winning Eleven PS2. Nah, saudara gue pakai Madrid. Gue bilang, aduh gue mau pakai Madrid. Janganlah, lu pakai Barcelona aja. Sorry. Saudara gue pakai Barcelona. Oh, lo pengen pakai Barcelona Gue juga. pengen pakai Barcelona kan. Udah lu pakai Madrid aja. Ya udah pakai Madrid. Itu 2012 tuh. Nah, itu gua nggak tahu kenapa main Winning Eleven waktu itu. Gue inget banget itu crossingnya Ricardo Kakak, crossing ke Higuain salto. Oh. Terus gue dari situ kayak, wah gila keren banget nih gue nyetak gol kayak gini. Waktu ya bocil mana ngerti main Iya. game bola gitu kan.
Gue dari situ langsung mikir kayak, oh ya udah Madrid nih gue gitu. Nah, tapi ya tetap gue masih kayak nggak terlalu paham gitu. Pahamnya tuh waktu gue SMP 2012 lah, 2012 2013 tuh Mourinho masih di situ. Terus gak lama Ancelotti pindah kan. 2012 lu SMP, Dok? SMP. Jujur jauh. Jauh. Saya SMP 2012 sudah lulus, sudah mulai kerja, jujur jauh. Badan bongsor gini dulu SMP, gue masih kecil. Iya. Cuman 2013-14 tuh Ancelotti pegang. Nah, gue di SMP itu kan juga makin udah mulai gacor ya dia. Selain itu juga teman-teman gue juga makin bervariasi. Yang kayak ada yang dukung Chelsea. Oh, Chelsea kan juga waktu itu kan lagi naik-naiknya juga kan. Mulailah gue nonton Madrid. Ingat banget tuh gue, bahkan waktu pre-season itu yang Ronaldo lawan Chelsea, kipernya masih Peter Cech. Ronaldo selebrasi inisi itu tuh. Gue nonton tuh. Dari situ gue nonton seasonnya, mencoba kayak bahasanya tuh mencoba mencintai ini klub. Emang nih klub ini klub pilihan tepat gue nggak sih gitu. Dan terjadinya waktu di final sih. Sergio Ramos 9248 tuh. Dari situ gue langsung ngerasa, oh ini klub gue sih. Soalnya mentalitasnya ada, bisa comeback juga, glamor ya, royalty gitu loh. Jadi kayak ya udah gue dari situ mulai dah nonton bola serius tuh, kayak zaman-zaman itu. Terus pas banget kan tripit lagi kan. Tapi kalau dibilang yang emang, tapi kan Zidane setelah itu kan. Iya Zidane bener, tripit di Zidane itu. Dan ya udah dari situ gue mulai kayak nonton bola serius. Terus muncullah podcast bola namanya Box to Box gitu kan. Coach Justin, Pange sama Bang Tio tuh. Mereka bikin itu, gua itu konteksnya udah masuk kuliah. Masuk kuliah. Tahun pertama berarti? Tahun pertama, masih maba, 2018. Dan mereka kan emang baru muncul kan. Jadi waktu itu gua tahu mereka itu gara-gara ya Coach Justin, Pange, dan Tio itu bikin. Nah, gua tuh kuliah di Serpong. Rumah gua tuh di Jakarta Timur. Jadi gue tuh ngekos di Serpong. Tapi kan gue emang ada beberapa momen balik ke rumah gitu. Jadi gue setiap balik ke rumah ataupun berangkat misalnya ke Serpong, ke kosan gue dengerin Box to Box gitu. Nah dari situ tuh gue langsung kayak, oh kayaknya ini ya pengen deh kerja bareng sama mereka gitu. Tapi pada saat itu lo udah melakukan analisa. Maksudnya lo sebagai penonton tuh udah, kok bisa gini ya, formasinya berapa ya gitu. Itu kan ada next step dari penonton ya. Biasa penonton kan cuma nikmatin, nih bolanya kurang nih gitu. Tapi nggak tahu apa sih sebenarnya yang diomongin gitu. Bener. Nah, gue dari Box to Box itu sebenarnya sih yang kepancing gue kayak, gue pengen deh coba kayak podcaster kayak mereka ngomongin bola secara detail gitu. Ya udah gue mulai pelajarin juga. Berjalannya waktu gue pelajarin kayak mereka ngomong apa segala rupa. Dan dari situlah gue bikin akun YouTube pribadi gue. Oh ada juga? Gue ada akun YouTube pribadi. Apa namanya? Ya enggak, Waldo Farel biasa aja, cuman cuman itu waktu itu gue bahas soal Madrid, bahas Real Madrid aja. Oh ini sebelum ke IG berarti ya? Sebelum ke IG. Dari situ gue bikin Madrid itu ya pokoknya gue cuman kayak nonton, gue jelasin gitu, review aja. Dan singkat cerita, yang di IG itu kan adalah media Madridista. Itu bukan punya gue, Bang. Oh gitu? Itu bukan punya gue. Tapi kira itu lo yang bikin? Bukan. Jadi ada orang namanya Raul. Dia orang Depok juga. Ada orang namanya Raul. Dari Spanyol dia? Bukan. Beda. Tapi emang bapaknya fans Madrid. Jadi makanya kasih anak Raul. Iya Raul. Nah, si Raul ini tuh ternyata tahu gue dari YouTube gue. Gue bilang, by the way gue bikin grup WhatsApp nih. Kalau kalian pada mau join. Kita bisa ngobrol bareng gitu apa segala rupa. Nah, singkat cerita, waktu itu gue inget banget Madrid lagi lawan Bilbao. Nah, gue tuh kalau di Twitter, gue tuh selalu nganalisa first half-nya kayak gimana Madrid nih. Half time-nya gimana gitu. Nah, terus what next gitu. Iya, what next gimana gitu. Lagi main tuh babak pertama kelar, gue tulis first half-nya gini. Salah satu member gue inget banget namanya Haris Bajuber. Dia tuh ngechat gue, "Bang, media Madridista ini akun lu ya?" "Enggak, kenapa emang?" "Oh, soalnya ini kok analisa first half-nya bener-bener mirip banget sama lu." Bukan mirip lagi, emang kopas gitu. Oh gitu? Kopas banget gitu. Bukan sih, gue gak pernah ada bikin gituan, gue cuma di YouTube doang. Tapi gue gak ada masalah, gue bilang gue gak ada masalah kok kalau di kopas, gue malah seneng. Karena berarti kan ada yang sependapat sama gue. Ada yang sependapat sama gue, ya udah. Gak taunya, akhirnya si Raul itu muncul di grup itu. Oh ini gue nih? Dia salah satu member di situ juga. Dia bilang, "Bang, sorry, gue dari kemarin tuh pengen ngomong tapi nggak enak, gue lupa juga. Itu sebenarnya akun gue.
itu bener-bener gue emang beneran ngokopas lu bang dari situ apa Versalve gini-gininya. Sorry ya bang, kalau misalnya lu ngerasa terganggu, hapus aja. Gue nanti hapus kok. Iya. Gue bilang, ngapain dihapus? Gak apa-apa, gue malah seneng. Lu juga nggak usah minta izin atau Iya. apa. Gue seneng kalau orang sependapat sama gue. Berarti kan tandanya gue satu pemikiran dengan dia. Review gue bener gitu kan. Terus dia juga nawarin kalau misalnya ada konten-konten baru, episode baru, nanti gue izin naikin di story ya. Wah boleh banget bro, gue malah nggak enak sama lu, takut kenapa dia. Pokoknya gitulah singkat cerita. Nah, terus gue kan ya berjalannya waktu, gue kuliah, disuruh ada tuh bikin project, suruh bikin podcast sama kampus. Gue mikir kan, daripada bikin podcast cuma buat tugas doang, mendingan gue seriusin aja. Akhirnya gue approach si Raul itu, gue gini nah, ini berjalan waktu gue sama Raul juga udah berhubungan baik gitu kan. Gue pengen bikinin Media Madridista podcast, lu setuju nggak gitu? Wah mau lah bang, apalagi kalau dibikinin media baru, maksudnya media video, gue mau banget. Nah tapi gue bilang, tapi dengan syarat kalau ini Media Madridista podcast jalan, gue mau lu juga ikut ngomong, jangan gue doang gitu. Gue juga mau lu ikut ngomong. Oh ya udah bang aman, tapi untuk host sama moderatornya lu aja ya gitu, jangan gua gitu dia bilang. Jadi lu yang ngiring gitu. Iya aman lah pokoknya itu aman aja. Ya udah berjalannya waktu kita bergerak tuh di bidang podcast. Nah dari situ juga Media Madridista followersnya alhamdulillah naik. Sekarang udah 100.000 alhamdulillah, thank you. Ya itu gara-gara. Coba komen dulu para fansnya Media Madridista. Ya itulah kok sampai 100.000 sekarang followersnya juga ya. Karena Raul juga sih, emang dia kan ngadmin juga di situ, dia yang punya juga. Nah tapi dari situ bagus dulu. Editannya bagus. Oh iya rapi, itu si Raul, dan sekarang kita emang ada ini sih kerjasama sama desainer juga, jadi makanya kerja sama gitu. Gak salah gue bilang Waldo ini the rising star. Bukan bukan gue yang ngurus juga, si Raul yang ngurus. Kalau gue kan divisi videonya Media Madridista aja. Kalau misalnya kalian lihat kan ada Madridista tuh gue review laga atau bahkan ngebahas isu-isu Madrid, ya itu urusan gue kalau video gitu. Nah tapi kenapa ini nyambung ke box to box? Kenapa gue bisa kerja di box to box? Jadi waktu itu magang juga kan, berbarengan dengan magang. Yaudah gue nice try aja bang, gue nyoba ke radio apa lo masukin CV gue, porto gue apa segala rupa gitu. Nah berarti 2018 ya? Enggak, itu udah 2020. Susah nggak buat magang 2020? Itu COVID kan. Untungnya dipermudah sama kampus gue bang. Soalnya kampus gue tadinya tuh, lu magang bolehnya harus perusahaan yang berlandaskan jurnalis. Kayak Kompas, Metro gitu-gitu loh, yang ada basic pers. Iya, ada newsnya persnya gitu. Dan karena COVID ya udah dibebasin, makanya ada yang pernah di channel beauty, musik, Denny Sumargo juga ada YouTube gitu. Jadi benar-benar versatile banget dibebasin. Nah, gue nice try lah, gue coba DM Bang Tio, gue inget banget. Bang, gue tuh magang gini-gini. Terus dia bilang, oh kalau untuk urusan magang lu coba DM Dex aja, Dex Gleniza. Ya udah, gue coba DM Dex Gleniza. Gue oper ke dia. Dia bilang, oh oke, ini coba gue review dulu ya untuk seminggu ke depan gitu dia bilang. Di situ gue juga udah hopeless kan, karena teman-teman gue ya selama seminggu ke depan itu berjalannya waktu gue juga udah hopeless karena teman-teman gue udah dapat tempat magang bang, ada yang di radio, ada yang di apa. Berarti lu tahun ketiga ya? Tahun ketiga apa kampus? Iya. Enggak, kalau kampus kan kalau magang itu tahun ketiga. Benar-benar tahun ketiga ya, semester 7. Iya. Nah, itu gue langsung tuh gue mikir, gimana nih, nggak ada kabar, box to box juga nggak ada kabar lagi. Kayak gue pikir kayak ditolak di gue box to box udahlah gitu kan. Nggak taunya dapat kabar. Halo Waldo gitu-gitu dari Bang Dex bilang, ini dari CV lu udah diterima gini-gini apa segala rupa, ini pokoknya lu nanti minggu depan udah mulai kerja, udah mulai magang di box to box ya, tapi emang unpaid. Gue bilang, bang lu mau unpaid, gue udah seneng banget gitu. Karena gue dari yang tadi balik lagi soal gue pernah ada bukan mimpi, gue cuma ngomong doang loh, kayak bilang pengen sih kerja sama mereka gitu, ngobrol bareng atau ketemu aja at least. Nggak taunya di magang secepat tapi itu. Tapi lu udah tahu pada saat itu namanya Pandit, itu bakal jadi satu mata pencarian, kalau diseriusin ada hasilnya gitu. Jujur waktu itu sih belum mikir sampai ke mata pencarian ya, karena kan emang gue bahkan pikirnya tuh adalah ya ini salah satu big stepnya aja, salah satu stepnya, karena gue pengennya jadi presenter bola yang di TV, yang tampil di TV. Dan waktu itu kan emang di zaman itu kan podcast bola itu nggak semasif sekarang. Sekarang kan ada Grombol, lu ada DPI, ada
tackle bebas, ada apa, bebas. lebih banyak lagi variasi kan, bahkan konten kreator bola udah makin Udah banyak banyak, gitu iya. kan. Jadi kayak saat itu yang gue pikirin adalah ya udah gue masuk sini mungkin gue bisa jadi presenter Dan bola. presenter TV tuh pada saat itu legend-legend ya. Iya. Maksudnya kayak unreachable gitu. Ya. Iya, dan yang tampil di TV yang ngomongin Premier League atau apa gitu, gue mikirnya di situ aja, dan gue masuk jurnalis juga karena itu gitu. Oh, emang lo melihat, aduh kayak ini keren nih gue mau masuk Iya, jurnalis aja gitu. apalagi ngomongin bola gitu kan, menarik nih, ya udah. Nah di box to box itu gue, ya dari situlah box to box itu gue nanya juga kan, kenapa gue dipilih? Gue nanya ke Bang Dex kenapa dipilih, ya ternyata satu sisi karena portofolio gue di Media Madridista. Oh, karena lo udah ngomongin bola. Enggak, selain ngomongin bola karena emang mereka butuh editor juga video. Jadi Oke. ya udahlah, gue pikir ya udahlah bagus juga, tapi emang mereka juga ngelihat oh kalau ngomongin Madrid Waldo bisa juga nih gitu Oh, dari I see. situ. Jadi dari situ Dari sih situ gue lo mulai aktif di box to box. ya dari gue dari admin gue dari penulis dulu, terus dari situ dari admin sosmed mulailah ditarik-tarik, kadang coba nih pelan-pelan isi lu coba ngisi gini-gini, coba keep up juga jadi manusia paling dibenci di box to box juga. Enggak emang bener, maksudnya emang banyak ya gua Ya, itu konteksnya bercanda mungkin ya. Iya, tapi emang kehadiran lu di box to box itu menurut gua bikin jadi cair sih. Ya, Jujur jujur. Karena lu kan mungkin kali. pembawaannya lu tuh apa ya? Emang Gen Z. punya aura buat cheer up the situation gitu. Kalau gue lihat ada lu tuh seru gitu. Karakteristik lo aura terlalu berat jujur. Enggak dong, kayak berat. karena box to box Karakteristik jujur lah. serius kan. Iya, Jujur iya, serius. Jadi begitu ada lu tuh mungkin yang fans-fans lama kayak siapa sih nih gitu. Iya, gue juga setuju, maksudnya jadi pelan-pelan lah, pelan-pelan. Bener-bener ya, tapi ya maksudnya ya ada yang bercanda ke sana, ada juga yang mungkin serius, gue juga nggak tahu. Cuman ya udahlah, gue kan senang-senang aja, dan emang mereka juga dari box to box sendiri juga emang kadang butuh masukan dari gue soal La Liga dan Madrid gitu kan. Jadi ya I'm happy for it gitu, dan berjalannya waktu juga gara-gara box to box juga gue juga jadi banyak kenal orang-orang dunia perbolaan juga gitu loh. Jadi ya dan dari para situ konten lah. kreator juga ya. Iya, Oke. konten kreator kayak Bang Nanda. Hey. Ada Iksan juga gitu. Iksan sih jujur Ya, dia top, versatile. Kalian Bisa komen jadi nanti MC. deh. Kalau kalian cari MC bola, hubungin Iksan. Iya, Iksan tuh, Jujur. Iksan tuh. Akunnya Akunnya pemandangan gitu, pemandangan. Iya, jujur gede. Iya, pemandangan gitu. Gitu. Ya gitulah gue dari Iya, situ lah, dari box to box. Jadi emang benar-benar dari Media Madridista itu yang bikin gue mungkin karir perbolanya jadi makin jelas gitu. Dan Shout lo out buat Raul. punya background jurnalis juga kan. Jadi ilmu jurnalis lo bisa dimasukin ke situ ya. Ya lumayan. Analisa 5W1H dan lain-lain. Ya walaupun gue di box to box magang jadi penulis sih dimarahin Bang Rossi mulu, gue inget. Tiap minggu ada aja gue Ya, dimarahin. tapi itu gitu. mungkin karena style aja sebenarnya. Iya, Tapi iya. secara konteks mungkin oke. Gitu. Iya gitulah. Nah, Dok, tapi lo emang kan lo bilang bahwa lo memilih kuliah itu Iya. udah menuju ke gue pengen jadi presenter gitu. Iya. Dari kapan sih sebenarnya lo? Ini buat Oke. Gen Z lain yang mungkin sekarang lagi nonton ya, bingung, gue mau jadi apa sih sebenarnya gitu. Mau Ya jadi kan? apa bener Nah, nih? Jadi gue mencoba, apalagi di era media sosial kayak sekarang ya, Iya. mungkin zaman gue sama zaman lo, mungkin kita beda jauh kan. Iya. Waktu gue SMA tuh, seingat gue baru ada yang namanya Friendster. Lo Oh, tau iya. Friendster? Tahu. Dan gue connect ke teknologi namanya internet itu harus pakai nomor telepon. Nomor teleponnya sampai sekarang gue masih ingat. 08098994 kali. Karena itu iklan dinyanyiin setiap saat. Karena internet waktu itu baru masuk Indonesia. Gue inget banget tahun 2004 berarti. 2003-2004 itu gue mulai coba. Dan itu mahal banget tuh. Jujur, tagihan telepon gue meledak. Iya lagi. Jadi gue ini masukin gue Friendster. Pada saat itu gue bener-bener blank. Gue nggak ngerti gue mau jadi apa sebenarnya. Jujur. Dan yang kita sering tonton di TV doang. Iya lagi bener. Which is tuh Extravaganza waktu Iya, itu. iya. Extravaganza. Aduh gila itu zaman dulu banget. Ada Tawa Tora Sutra. Sudiro, Tawa Tawa Sutra. Sutra, Anjir, terus itu ada lama banget. Ojan, ya Iya, kan iya, dulu. iya. Nah, terus TV bola tuh masih ada siapa kalau yang nyebut Ryan Giggs itu Ryan Giggs gitu, Ryan Giggs. yang agak ada kental Jawanya, gue lupa namanya siapa. Gue presenter legend lah. Iya. Gue pada saat itu gue nggak tahu gue mau jadi apa, Hmm. jujur. Nah kalau lu kan mungkin secara informasi teknologi Iya tuh benar udah, sih, beda. wah, udah banyak banget gitu. Nah yang menentukan lu, kalian tuh sebenarnya lebih banyak pilihan gitu. Betul. Dan lu niche ke gue pengen jadi presenter bola deh. Iya.
Itu apa? Karena kecintaan lu terhadap bola atau gimana? Iya sih, kalau menurut gue kecintaan gue sama bola sih. Jadi emang dari awal dari hobi dulu kan gitu. Dari hobi terus gue mikir bahkan udah main SMA aja gue masih mikir kayak main futsal, gimana caranya gue main futsal hari ini gitu-gitu. Terus kayak dari hobi itu gue mikir kayak ada nggak sih kayak hobi gue yang bisa jadi pekerjaan. Gue mikir seperti itu kan. Oh ternyata ada Hobi presenter yang bola. dibayar ya? Presenter bola ternyata dia dibayar gitu dengan cara cuman ngomong doang gitu. Dan bahkan sekarang malah lu ngomong aja bisa dibayar. Podcast aja kan kayak gitu kan, gitu kan. Karena udah makin masif lagi. Makanya transisi waktu media tuh cepet banget. Dan kan ya globalisasi cepet banget gitu. Dan satu sisi gue juga kenapa suka bola itu, jadi ada dulu teman SMP gue namanya Iqmal. Itu Iksan kenal pokoknya. Iqmal. Nah dulu tuh gue tuh mulai tertarik untuk mencoba cari tahu tentang bola itu gara-gara si Iqmal ini. Jadi dia itu fans MU. Tapi dia tuh main FIFA dulu. FIFA itu ada namanya mode career mode kan, kalian tahu lah guys, career mode gitu. Nah career mode itu yang paling mewah itu adalah kalau lu bisa nyari talent-talent wonderkid gitu loh. Dari situ setiap gue pulang sama Iqmal, dia tuh ngeceritain sama temennya kayak, lu tahu gak sih Kevin De Bruyne tuh sebenarnya begini, dia tuh potensialnya tinggi banget loh. Terus kayak ada Schürrle, ada Oscar gini-gini, Hazard tuh gede banget overall kalau di FIFA. Dari situ gue ngerasa, oh ternyata kayak misalnya nyari-nyari potensi pemain muda tuh kayak menarik ya. Maksudnya bola tuh nggak cuman sepakem kayak lu nonton pemain jago, yang jago umur prime udah, tapi ternyata lu bisa ngulik dari Lebih pemain wide muda. lagi, Iya, lebih wide lagi. Gue udah langsung menarik juga ternyata bola gitu. Nah dari situ gue tuh suka wonderkid. Gue juga suka main FIFA career mode. Gue cari wonderkid menarik. Jadi lu mulai melihat sisi lain dari sepak bola lah ya, selain yang lu lihat di TV. Betul. Gitu ya. Dan waktu itu kenapa gue pengen jadi presenter bola ya simpel karena dari hobi itu kan. Dan gue ngeliat kayaknya enak ya komentator bola. Jadi komentator bola juga enak banget, kayak lu semangat. Lu nonton bola tapi lu komenin dapat duit gitu. Iya, lu bekerja sebagai hobi lu, pekerjaan lu gitu kan. Jadi kayak ya dari situ. Cuman ya kalau misalnya ditanya, kalau misalnya lu bingung banget, kayak lu bingung tentang mau jadi apa ataupun bingung cari kerjaan. Kalau menurut gua lu sebenarnya agak beruntung generasi yang sekarang bahkan, karena para Gen Z ya. Di bawah Gen Z lagi lebih beruntung lagi menurut gua. Gen Alpha. Karena lu tuh berada di mana sekarang Opportunity makin berserakan. Maksudnya udah bukan di era yang korporat atau apa. Lu bisa, contoh paling simpel yang sekarang lagi masif tuh Clippers. Lu cuman dari HP, lu potong dari CapCut, lu dari HP cuman nyantai di rumah doang, lu sehari. Itu di luar negeri itu masif banget guys. Itu bisa, orang tuh bisa dapat penghasilan per bulannya aja itu bisa $20,000. Clippers $20,000. Itu karena tapi satu sisi karena TikToknya udah ada AdSense dan lain-lain sih. Cuman kalau di Indonesia ini kan sekarang ya lu, kalau misalnya lu bisa ngembangin akun sosial media lu atau akun lu, itu bisa jadi portofolio brand-brand lain buat gue mau tapin di lu dong, nanti tolong munculin misalnya nih lu ngeklip tentang bola atau ngeklip tentang apa, misalnya ngeklip tentang Grombol atau ngeklip tentang podcast ini Bang Nanda lagi ngomong tapi atau tackle bebas ya. Iya, terus tiba-tiba lu munculin logo brand apa, coklat atau apa, kayak gitu kan bisa juga gitu. Jadi kayak emang opportunity makin banyak. Jadi kalau menurut gue sih, saran dari gue, ya gue bukan orang yang pro juga. Maksudnya kalau saran dari gue tuh adalah ya selagi umur lu masih muda, coba banyak hal sih. Jangan malas-malasan ya. Jangan malas, maksudnya dan jangan banyak mikirin. Betul, maksudnya banyak beraksi ya. Daripada lu mikirin, mendingan lu lakuin aja. Oke. Maksudnya lu umur lu masih muda, coba banyak hal aja gitu. Kayak gue juga coba banyak hal, kayak gue pernah disuruh jadi translator ini apa. Jadi waktu itu Liverpool tokonya datang. Tokonya baru bikin di Indonesia. Terus dia datengin maskotnya orang Inggris ke Indonesia. Nah, gue disuruh jadi translatornya dia buat nanti ngapain aja gitu-gitu ya. Kayak itu coba aja, maksudnya experience itu tuh lebih dibutuhin sih kalau di umur-umur muda zaman sekarang gitu. I see. Dan networking juga ya. Networking yang penting ya. Itu adalah kunci ya. Dimanapun ya. Betul, networking penting banget. Nah, Dok, tapi lo sebagai Gen Z, kalau momen-momen di hidup lo yang bikin kayak, wah ini kayaknya berat nih gue gitu. Pernah nggak lo ngerasain? Ini kayak berat ya. Ini hidup gue berat. Kan setiap orang tuh punya lifetime crisisnya nih. Kayak misalnya kalau di umur 25 biasanya ada lifetime crisisnya gitu. Biasanya di umur 40 nanti lo ketemu lagi dan seterusnya. Nah,
momen yang lo ngerasa kayak ini berat sih ini gitu, tapi lo ya udahlah gue jalanin gitu. Ya kalau bahasa anak Gen Z itu canon time-nya lah. Oh Gimana gitu ya sekarang ya? momen lu berubah, Iya. kayak berubah gitu loh. Gue jujur ini agak cringe sih gue ngomongin ini. Jujur momen low crisis gue itu adalah 2022, 23. Oke. Itu jujur karena gue putus sama pacar gue. Itu aja. Itu nggak tahu kenapa. Ini belum ada di podcast manapun. Ini Nggak. eksklusif di Nggak, maksudnya pagi-pagi ambiar. bukan pakai gambar. Nggak. Itu gue nggak tahu kenapa. Jadi tapi itu yang ngubah gue. Maksudnya gue waktu itu udah magang di Box to Box. Tapi waktu itu gue masih ya berhubungan sama dia. Terus tiba-tiba Berhubungan apa nih? ya berhubungan. Oh Maksudnya, iya. jalan bareng, kontek-kontekan gitu. Oh iya. Nah, terus gue ya putus tengah jalan. Gue waktu itu sempet kayak down banget karena gue cuma mikirin dia doang. Tapi tiba-tiba dari diri gue, enggak sih, lu harus berubah. Maksudnya, gue langsung mikir diri gue yang dulu waktu bikin YouTube cuma ditonton 100 orang. Di posisi lu sekarang, lu udah kerja di Box to Box, lu udah dapat link banyak tentang bola. Viewers Waldo yang berkali-kali lipat gitu. Waldo yang lama dulu tuh pasti bakal tolol, lu tuh udah enak goblok, lu tuh nggak kayak gue masih make tatakan beras gitu buat naruh kamera, buat lu ngomong depan kamera dan yang tonton cuma 100 orang. Lu tuh udah enak sekarang ngomong, lu di Box to Box, tempat lu skena bola semua, terus kayak udah di iklim yang bener gitu ya. Betul, udah di iklim yang bener gitu. Lu tuh harusnya maksimalin ini, gak usah pedulin hal itu gitu. Itu prioritas ntar lah gitu. Gue jadi kayak ngomong diri gue sendiri. Di situ gue langsung kayak, iya sih bener. Maksudnya kayak ngapain gue ngabisin waktu untuk hal yang mungkin belum tentu ya nggak terlalu penting juga buat diri gue. Dan belum tentu jadi masa depan lu juga. Betul. Jadi gue kayak dari situ gue ya udah itu momen kayak apa ya, canon gue lupa nama bahasa ininya. Gue di situ langsung kayak oke, yaudah gue coba login aja, gue coba serius di Box to Box di situ. Dan dari situ ya mulai ya gue makin lancar ngomongnya, gue mulai growth ya. Coba belajar juga. Yang tadinya gue cuma nonton La Liga doang, sekarang coba pelajarin Liga Inggris deh. Gimana sih kayak permainannya Klopp, permainannya Pep Guardiola, permainannya Enzo Maresca ya Chelsea, bener. Ya zaman sekarang kayak lu kan harus tetap keep up gitu kan. Namanya sistem taktik juga kan nggak sepenuhnya. Ya 5 tahun lalu zamannya bola kayak menarik possession base gitu. Sekarang udah beda, direct. Umpan bola lempar apa segala rupa. Inverted winger apa segala rupa gitu. Bola tuh zamannya double bisa pivot. Bener bisa berubah gitu. Yang tadinya pelatih pragmatis, pelatih sistem base, sekarang udah mulai ketinggalan. Udah bervariasi, jadi harus bisa keep up gitu. Dari situ ya 2022 itulah maksudnya kayak gue ngedown. Jadi momen lo pas tweak ya. Momen kayak gue harus lebih serius lagi sih. Kayak maksudnya kayak ya udah itu kayak ngebangunin gue buat kayak ya udah gue harus lebih serius gitu. Tapi lo setelah lulus kuliah lo nggak berpikiran buat jadi corporate slave? Aduh ini pas banget karena jadi kan biasanya udah lulus kuliah orang merasa kayak kalau zaman gue ya angkatan gue kalau nggak kerja tuh mati gitu. Iya. Gue pengen lihat POV Gen Z tuh sekarang gimana sih? Apakah lebih ya udahlah gitu? Jujur, emang kalau misalnya ngomongin soal corporate itu kan yang paling utama itu adalah karena gajinya kan. Karena duitnya itu maksudnya ada lah at least ya per bulan atau apa. Ya monthly basis lo ada di safe zone gitu. Ya monthly, ya benar ada di safe zone gitu. Dan gue tuh sebenarnya udah di-pressure sama nyokap gue. Oh gitu. Jadi gini, ini kan 2025, 2024 itu gue tuh bilang ke nyokap gue, tolong kasih waktu gue setahun. 2025 ini nih, gue pengen lihat grow gue dari profile gue sendiri. Ada grow nggak? Karena gue mau coba serius lock in nih setahun ini nih. Total lah gitu ya. Ya mungkin gue bilang mungkin kalau sampai Desember nggak ada yang berubah, nggak ada grow yang lumayan signifikan atau apa, ya mungkin udah saatnya gue ninggalin dunia ini bola gitu. Terus gue kayak ya udah coba corporate ya. Mungkin pas di corporate itu gue juga masih bikin konten-konten pribadi juga. Lu tau gak sih kayak kata-kata Xabi Alonso, live football before football lives you. Ya pokoknya gitu lah. Coba ya itu lebay lah. Itu it's too much aja. Cuman ya gue akhirnya ya 2025 ini coba gue bikin konten review, gue coba belajar sama teman gue yang TikTok juga, shout out buat Paulo Di Bola, shout out buat Naji, yang mereka bilang konten lu kenapa dikit yang nonton, karena lu bikin konten IG
isinya 5 menit 6 menit, sedangkan Reels aja nopang buat bisa ini cuma 3 menit 3 gitu. menit. Dan orang prime time semenit gitu loh. Iya. Jadi lu harus bisa potong. Jadi gue dari bulan Juni kemarin ubah banget Tapi tuh. growth lu Belajar banget. di Juni berapa view ya? Best Best viewer. viewer udah ada yang untuk konten IG ya. Konten IG konten ada yang IG. 100.000, Oh, emang udah gede 160.000 ya itu ya satu sisi karena gue collabin sama Media Marisa juga. Cuman Oh. di TikTok juga ada yang 500.000 view-nya kalau nggak salah, gue udah lupa ya. Cuman emang udah gede dan itu pun juga setelah gue udah bawa konsep ya, videonya nggak gue panjangin gitu. Iya. Jadi gue kayak bener-bener belajar, berjalannya waktu gue tuh belajar juga. Iya. Nah itu pesan buat kalian juga, maksudnya kayak nggak usah malu buat belajar sih menurut gue. Iya. Jadi kalau view belum banyak itu bukan berarti lo jelek gitu ya. Betul. Mungkin ada sesuatu yang harus lo tweak gitu ya. Menurut gue justru sebelum lu bisa dapet lu belum pantas dapat view banyak kalau lu belum bisa ngerasain dapat view dikit. Sama halnya dengan lu mengonten gitu, menurut gua kayak biar lu bisa dapat numbers gede ya gimana? Oh, ternyata harus konsisten, lu ternyata harus apa ya, dari numbers kecil itu kan lu ada evaluasi. Bukan berarti lu kayak aduh kecil gua malas gitu ya, enggak gitu loh. Tapi lo mulai ngonten nih berarti pas di box to box, yang pribadi, yang di Pribadi Waldo. box to box ini sebenarnya udah jalan Di Waldo. tahun lalu. Gue baru jalan tahun lalu. Tapi kan itu konten gue yang tadi balik lagi. Gue panjang videonya 5 menit, 6 menit, 7 menit di IG doang gitu loh. Dan ya makanya gue sekarang mulai perpendek videonya. Jadi emang baru setahun. Cuman kan emang kalau ya gue nggak tahu ya, maksudnya kalau orang-orang itu taunya gue kan emang dari box to box karena gue emang sering kadang suka ngisi talent box to box juga podcast gitu. Tapi kalau sebagai kreator emang gue bisa dibilang baru muncul lah gitu. Nggak yang Nggak udah kayak lama. Iksan ya? Nggak kayak Iksan Iksan yang udah lama ya? Iya, Prime HGP. Prime HGP. HGP. Iya. Beda emang. Oke. Nah, Dok, tapi waktu lo di dunia bola gitu, kita kan nonton malam gitu ya, begadang. Iya. Nah, terus pasti ada kondisi kayak makin bertambah umur, mungkin lo masih 20-an, belum kerasa. Kalau gue, jujur gue udah kerasa. Apa nih? Kalau udah nonton bola, gue nggak kuat. Malam-malam, gue ngantuk pasti atau nggak apa? bisa begadang dari malam ke subuh tuh gue nggak mungkin bisa. Gue pasti akan istirahat dulu. Ini relate banget sama gue lagi. Nah, maksud gue itu kan setahu gue tidur itu kan meningkatkan kualitas mental kita ya. Setuju. Nah, lu selama lu menjadi pundit ada nggak sesuatu yang merasa kayak aduh gila nih gue dunia tuh jadi sempit kayak gue kayak agak apa ya murung gitu nggak burnout lah. Yes, itu bahasa Gen-Z-nya burnout. Ada bang, pasti ada. Maksudnya ya lu musim lalu Madrid main 7 kompetisi, Allahu Akbar, 7 kompetisi. Semua lu tontonin tuh? Nggak semua, pada akhirnya nggak semuanya. Nggak tapi juga masih ya, bisa kehitung lah. Anggaplah 7 kompetisi, anggaplah misalnya 65 laga, 70 laga. Gua anggap 10 laga mungkin ke skip. Itu pun ada beberapa laga yang gue baru nonton babak kedua karena ngantuk banget gitu kayak gila dan Madrid balik lagi ini gue kasih disclaimer, Madrid main jam 3 beda sama Premier League. Emang La Liga betul kan sih. Premier League kan maksudnya masih gue jarang banget deh nonton La Liga kan? Gila itu benar-benar jam-jamnya nggak bener semua. Jam 3 belum lagi masalah La Liganya jam 3, UCL juga kadang jam 3 kan gitu. Jadi kayak udah faktor hari ini lo begadang, besok lo begadang lagi gitu. Iya, jadi kadang sih emang gue caranya ya emang tidur lebih awal terus bangun. Cuman ya ada momennya gue kayak capek juga ya nonton gini gitu, burnout juga. Makanya terkadang gue tuh selalu kayak kemarin nih. Tapi ini sebenarnya bukan hal yang bagus untuk dicontoh kalau lu emang mau jadi content creator. Karena menurut gue content creator itu lu at least kalau kata temen gue sehari minimal 2 kali posting biar lu grow terus kan. Cuman kalau gue emang kadang pentingin mental health juga itu penting sih guys. Karena menurut gue itu yang paling penting. Karena kalau misalnya mental health lu off, lu nggak bisa ngapa-ngapain ke depannya. Lu bingung. Iya dan lu konten lu juga jadi konten juga nggak maksimal gitu kan. Gue biasanya istirahatin tentang konten gue itu jeda internasional. Oh lo nggak benar-benar off? Off 2 minggu kan. Off tuh gue. Off benar-benar off. Dan, ya emang sih satu sisi ya duniawi itu penting sih. Cuman ya maksudnya itu kan bangun portofolio lo juga betul. Cuman terkadang mental health tuh lebih penting lagi sih. Karena kalau misalnya lu nge-push duniawi itu tapi lu nggak inin diri lu sendiri gitu, nggak bikin lu waras, otak lu waras lah at least gitu.
bahaya juga gitu Iya, ke iya. depannya kan. Sebagai Gen Z deh yang aktivitasnya banyak, gimana sih cara lu buat mengatur supaya nggak terlalu stres, nggak kepikiran overthinking? Mungkin Gen Z ini gue nggak tahu ya, tapi ini POV gue agak sedikit overthinking, bener nggak sih? Kayak Overthinking ya. aduh gue harus jadi apa nih? Dan pengen apa? Prosesnya tuh gue harus Betul, cepet betul. gitu. Dan Bener nggak? itu benar sih. Maksudnya kan ada data penelitiannya juga kan yang bilang kalau misalnya generasi-generasi Semakin muda tuh Gen Z semakin semakin pengen muda tuh cepet-cepet gitu. banyak banget masalahnya tuh. Pertama ya welcome, lu hidup di Indonesia, pertama itu satu. Lu hidup di Kalau Indonesia. jadi WNI sih gitu Iya, ya. maksudnya terus yang kedua ya maksudnya generasi Z sampai ke bawah ini lu tuh di challenge sama generasi-generasi atas yang dimana mereka mungkin bisa dibilang secara mindset dan pemikiran lebih wise ya. Maksudnya mereka tuh lebih mikirin investasi, duit Ya apa mungkin segala karena macam. lebih berumur aja dan Betul, lebih betul. experience gitu. Dan maksudnya kayak generasi sekarang kan makanya ada Tapi Gen data. Z juga pinter-pinter kok investasi. Betul, ya udah mulai melek sih. Gue Iya, bersyukur sih sebenarnya, iya. gue bersyukur sekarang tuh Karena udah mulai melek. kalian tuh diterpa informasinya tuh Heeh. gila banget. Tinggal Heeh. lu pilih aja mana yang lo mau Betul. makan. Investasi. Maksudnya yang bikin lo jadi fruitful atau yang bikin lo joget-joget gitu aja kan. Bener. Fruitful atau joget-joget itu bener Iya. lagi. Sebenarnya seluruh konten itu berserakan. Betul. Bahkan dari HP lo aja lo bisa lihat, oh gue maunya yang ini deh gitu. Tinggal dari, ya makanya kan balik lagi, tinggal dari elunya sendiri gitu. Hmm. Elunya mau mengarahkan hidup lu kemana gitu, balik lagi. Betul. Dan maksudnya kayak tadi, bener sih maksudnya kayak soal overthinking itu bener. Karena banyak Gen Z tuh ngerasa, duh kok kayak makin hari kayak ada datanya juga, bahkan generasi zaman sekarang Z sampai ke bawah tuh berpotensi, gue nggak tahu udah berpotensi atau sudah ya, itu sulit untuk beli rumah. Oh, Itu iya, juga iya, iya. nyambung juga tuh ke dalam pemikiran Ya seperti kalau itu. lo POV lo gimana melihat apa situasi kayak gitu? Karena memang tanah itu kan salah satu aset yang Betul. memang terbatas ya, limited. Makanya harganya semakin lama semakin mahal Iya. gitu. Nah itu di generasi lo, sedangkan kita kan beranak pinak nih, Hmm. punya yang makin banyak Iya. butuh tempat tinggal gitu. Lo sendiri sebagai Gen Z melihat situasi kayak gini, apa yang lo pikirin? Gila sih, maksudnya ya benar, maksudnya mental, ya terutama, ya ini kalau ini ada hubungan politik juga ya, maksudnya lebih ke pemerintah sih, maksudnya kayak, ya itu tadi kan maksudnya ada sebab akibatnya kan, kenapa Gen Z ini pada nggak bisa beli rumah itu ya karena mungkin dari generasi-generasi sebelumnya ini mereka udah punya saving money banyak, ya mereka invest di situ ya, Invest. sebenarnya nggak salah juga, cuman kan bagaimana ya pemerataan kerjaan yang lain gitu. Ya walaupun memang secara ekonomi Indonesia tuh jomplang ya, Jomplang banget. pendapatan, Jomplang status banget. sosial dan lain-lain. Dan gua nggak, maksudnya ini konteksnya tuh soal secara general, bukan berarti kayak lu konten kreator atau apa gitu. Karena kan balik lagi kalau lu emang mau niat sukses di konten kreator ya work for it gitu loh. Tapi kalau misalnya emang lu ngerasa sulit atau gimana, ya udah lepas aja gitu. Nggak harus jadi konten kreator, itu kan pilihan. Kerjaan itu kan opsi gitu, lu mau Dan jadi apa. apapun yang lo pilih ya pasti ada prosesnya. Betul. Lo mulai dari yang salah dulu, lo mulai dari yang sulit Betul. gitu kan, sampai akhirnya lo bisa melihat wah ini ada opportunity nih gitu. Ya kan? Yang penting lo terus belajar kan di dalamnya gitu kan. Betul. Makanya kayak gue tuh mikir tuh kayak, aduh ini kedepannya bakal gimana ya, terutama khususnya Indonesia gitu. Maksudnya kayak bakal gimana nih gitu. Karena emang jujur lumayan sulit kan untuk nyari-nyari uang mungkin yang sebesar itu untuk beli suatu aset atau gimana. Makanya gue tuh rada bersyukur kayak Indonesia agak beberapa konten kreator yang memelekkan soal investasi ya. Ini gue nggak ngomong soal kripto atau apa tuh itu, tapi at least lu melekin soal investasi Tahu kan. gitu. Lo bersyukurlah banyak konten kreator sekarang Iya, yang iya, mulai iya. reach out ke people lah gitu Iya, ya. dan maksud gue sebenarnya kan anak-anak generasi Z ini juga sebenarnya masih butuh bimbingan dari generasi-generasi sebelumnya. Ini tuh gue harus ngapain atau apa gitu. Makanya kan konten-konten yang mendidik itu penting banget gitu dibanding konten-konten yang cuma nari-nari doang. Gue tuh juga kadang mikir kok ya no offense, maksudnya banyak di luar sana tuh konten-konten yang menarik, konten-konten yang pinter, edukasi tuh banyak, cuman views-nya nggak sebanding dengan Berat ya viewsnya ya. dengan yang ya Yang oke lah. joget-joget Gue nggak ada masalah dengan reaksi gitu, gue nggak ada masalah dengan anggaplah ada skor
reaksi lu joget atau gimana, ya itu that's entertainment. Gak ada masalah gue dengan hal itu. Cuman maksudnya kenapa cuman bikin konten itu doang? Kenapa lu nggak bisa step up lebih lagi gitu dengan lu ngasih konten edukasi mungkin atau review atau gimana yang lebih menarik gitu. Karena menurut gua itu yang dibutuhin sama warga Indonesia sekarang gitu, nggak cuma konten yang gitu doang. Entertainment emang orang Indonesia dari dulu tuh emang jagonya entertainment. Kita tuh negara dengan bisa dibilang konsep meme terbesar lah. Lu tahu konsep yang aura gitu, terus habis itu tuntung sahur. Itu kan udah menunjukkan statement gitu. Kalau Indonesia emang secara entertain, secara meme tuh emang nomor 1. Cuman kan yang perlu kita tingkatin sekarang ya sumber daya manusianya gitu, ditingkatin gitu ya. Cuman ya mau gimana? Menurut gua dengan tadi statement soal meme tandanya kan orang Indonesia itu kreatif. Nah, tinggal diubah nih kreatif dari entertainnya diubah ke kreatif yang mungkin bisa berdampak buat negara gitu. Dan walaupun bisa dibalut juga dengan entertain gitu ya. Bener. Pendidikan, informasi, dan edukasi itu ya nggak mesti serius banget juga gitu. Bener. Bisa dikemas kan, itu kan ada maksudnya kan contohnya juga banyak yang mengedukasi tapi dikemas dengan menarik gitu ya. Nggak, jangan lu berpikir kayak lu seakan-akan udah malas, aduh kalau edukasi pasti nggak laku kayak nih gitu. Iya kayak MTK nih pasti kayak aljabar gini. Kan itu kan tergantung orang yang mengajarinya kayak gimana gitu loh. Gue setuju. Orang mengajarinya gitu loh. Gue setuju. Dan gue nambahin lagi mungkin juga guru-guru kenapa nggak mau bereksperimen, nggak mau mungkin. Takut kali ya? Bukan takut, karena gaji kecil. Itu jadi dia, itu kan paling penting. Untuk ini ya, untuk step up the game. Iya, mereka maksudnya kayak, worth it gak nih gue step up? Gitu loh, dengan daya ini gue tapi ya balik lagi Gens kan gue bilang ini bigger than that karena ini emang masalah negara sebenarnya menurut gue. Dan ya sebenarnya hal sekecil apapun Gen Z semuanya dari kita bisa berkontribusi sih. Contohnya ya memberi edukasi secara gratis. Betul. Apa misalnya kayak lu pundit, lu udah ada di jalur yang bener gitu kan? Iya. Lu bisa share juga ke teman-teman, mungkin ke Gen Z yang sekarang masih kuliah, masih bingung gitu kayak gue gimana nih, ya udah lu kasih tahu misalnya kan, atau lu bikin course semacam apalah gitu ya, mungkin yang bisa memberikan mereka juga spirit dan edukasi gitu. Betul. Ya kadang-kadang gue sih again gue nggak yang pundit-pundit banget lah, cuman kalau ada beberapa orang yang nge-DM gue juga soal kayak nanya gimana sih bang kalau misalnya mau coba berani ngomong depan kamera ataupun cara ngemas konten biar lebih menarik gimana. Banyak yang nge-DM gue juga, maksudnya ya gue cuman ngasih tahu apa yang gue tahu aja, dan itu pun yang gue tahu itu pun juga tahu dari teman-teman gue yang emang udah berkecimpung di situ ya. Berkecimpung duluan juga, jadi emang menurut gue intinya jangan pelit ilmu sih, maksudnya karena kan emang lagi-lagi kita kan saling support juga gitu, dan orang-orang itu kan juga kenapa pengen tahu dari lu, berarti kan tandanya kan emang mereka ngerasa works di lu, works di lu, dan juga ya lu salah satu mungkin bukan panutan ya, maksudnya yang menginspirasi gitu. Dia kayak, gitu untuk Waldo bisa nih, gue bisa juga nih. Iya, gitu. maksudnya at least untuk kayaknya ternyata bisa ya seperti ini gitu. Gue juga pengen dong coba gitu. Dan gak ada salahnya untuk coba guys gitu. Dan lu melihat masa depan di point of view Gen Z nih. Lu melihat challenge ke depan itu bakal gimana sih kalau mungkin lo bisa petain kayak misalnya, wah nih kayak gue 5 tahun lagi harus kayak gini nih, gue punya mimpi kayak gini nih, challenge-nya ini yang gue harus, obstacle yang harus gue kalahkan tuh ini gitu. Nah lu punya nggak kayak persiapan gitu menghadapi tantangan di depan? Persiapan untuk menghadapi tantangan di depan sih, itu ya kan lu pengen jadi presenter TV kan, misalnya top karir lu picknya tuh. Pick Waldo adalah masuk ke sebenarnya RCTI Sport gitu kan. Amin. Tio pakai apa? Apa namanya itu? Suitnya RCTI Sport gitu. Kalau gue sebenarnya ya mimpi gue itu sebenarnya udah berubah dari yang presenter itu sih. Maksud gue coba big step lagi, maksudnya lebih gede lagi. Gue tuh mimpi gue sekarang tuh sebenarnya gue simple, ini udah dari 2000 berapa ya? Gue udah mikir kayaknya kalau untuk pandit bola doang terlalu, gue ngerasa kok ini buat gue pribadi, bukan pandit bola doang ya, maksudnya untuk lu jadi presenter bola kayaknya terlalu rendah deh. Maksudnya
Lu pengen yang lebih wide lagi. setup lebih big lagi, ya itu ya kalau gue pribadi sih pengennya jadi seorang entertainment. Oh, di industri kreatif. Di industri gitu. kreatif Jadi gitu. nggak mesti cuma bola doang. Jadi kan emang lebih luas gitu kan. Jadi kayak ya kalau gue sih selalu kalau lu emang ngerasa ya emang terkadang ada mimpi yang belum tercapai gitu kan, tapi lu ngerasa kayaknya gue bisa step up lebih lagi. Menurut gue ya makanya kan ada pepatah bilang mimpi sebesar-besarnya gitu, nggak ada salahnya gitu. Karena kan pada akhirnya kan lu mencoba untuk mencapai mimpi tersebut kan. Dan kalau gue kan emang entertainment gitu. Kalau gue pribadi emang yang gue lakuin sekarang udah bukan cuman dari bola doang gitu. Jadi gue coba kayak nyari-nyari konsep entertain. Makanya gue nanti pengen, gue lagi berencana pengen bikin konten yang non bola gue. Jadi emang ada konten entertainnya juga gitu. Karena Apa emang tuh musik gitu misalnya? ya mungkin musik atau video-video lucu atau gimana yang konsep sitcom komedi gitu. Karena emang gue tuh dari awal gue juga besar dan tumbuh, kalau kalian tahu ada namanya Sidemen, gue tuh besar dan tumbuh dari Sidemen itu. Sidemen tuh kayak grup YouTuber UK gitu. Mereka emang entertainment, mereka YouTuber gitu. Kayak gengnya Mr. Beast gitu. Ya mirip kayak gitulah, mirip kayak gitu. Tapi emang salah satu terbesar di Inggris lah gitu. Dan emang gue pengen banget at least jadi terkenalnya tuh positif ya, in the good, bukan terkenal karena negatif karena kasus atau apa, enggak. Cuma maksudnya in the good way gitu, karena emang ya jadi entertainment, karena itu bisa lebih meluas lagi kan, entah mungkin jadi entertainment itu mungkin dari gua ngisi-ngisi acara-acara lucu atau gimana, tapi bisa jadi aktor juga atau gimana, ya entertainment sih. Kalau gua targetnya itu. I see. Dan ya banyak cara-caranya udah gue siap-siapin untuk kedepannya, jadi kayak nggak cuman dari sebagai pundit bola doang gitu. Jadi kan bahasanya lu udah siapin, bahasa kasarnya ekonomi lu nggak cuma dari bola doang, tapi dari entertainment juga ada nih gitu. Pemasukan gitu ya. Tapi lu melihat dunia pundit bola ini menghidupi nggak sih? Kalau dari POV lu, kan lu merintis nih saat ini lu udah menjadi salah satu highest rate ini ya. Enggak, gila. Kagak. Terus lu kan target 2025 nih. Jadi kayak lu melihat ini tuh peluangnya. Ini kita ngomongin masalah bukan pendapatan ya, tapi potensi pendapatan, peluang potensi pendapatan nih gitu dari dunia yang kita lakuin sekarang. Ini kita buat kasih gambaran ke Gen Z aja yang kira-kira, gue mau jadi pundit dong, gue mau terkenal, gue mau ini, tapi kan dapur tetap ngebul ya. Apalagi lo bertambah umur, lo nanti punya kewajiban gitu. Mungkin kalau sekarang buat teman-teman yang masih kuliah, mungkin masih disubsidi dari orang tua gitu. Tapi kan itu nggak selamanya kan. Bener. Lo harus menentukan kayak, gue pendapatnya dari mana. Walaupun berserakan, tapi kan range-nya banyak nih gitu. Nah, lo melihat gimana tuh? Gue selalu bilang, lo kan tadi pertanyaan lo pertama, pundit bola ini menghasilkan atau enggak gitu kan. Maksudnya ya pengamat bola atau podcaster bola gitu lah. Gue selalu bilang, kalau misalnya bola itu mau maju, itu pertama yang harus ditingkatin itu adalah menurut gue konsumennya yang harus naik gitu. Maksudnya gue masih ngerasa penonton bola kita di Indonesia masih punya mentalitas di mana nonton bola tuh ilegal aja gitu. Ya menurut gua nggak salah juga, karena emang dari kecil mungkin atau dari awal mereka ngelihat ada yang gratis, ya kenapa enggak gitu. Ya mungkin itu ada. Tapi mungkin juga dari sisi ekonomi juga berat. Dari sisi ekonomi juga ya, balik lagi kan soal itu. Tapi ya kalau misalnya ditanya apakah menguntungkan atau enggak, ya lu mesti lihat dari sisi konsumennya dulu. Apakah penonton bola di Indonesia ini sekarang bisa dibilang mereka rela untuk nge-spend duit untuk bayar atau at least nonton deh bola gitu, atau bahkan beli merchandise club gitu, merchandise club lokal aja gitu. Sekarang kan lu bisa lihat banyak klub lokal di Indo bisa dibilang merchandise-nya bahkan di-KW-in di depan stadionnya langsung gitu. Timnas aja banyak gitu kan. Jadi kayak menurut gua balik lagi soal konsumennya. Tapi kalau misalnya lu ditanya apakah ada duitnya, ya menurut gua ya nggak begitu signifikan banyak. Karena kalau misalnya lu lihat berapa banyak sih program-program itu yang disponsorin sama mungkin brand-brand yang gede gitu, dikit gitu. Dan itu pun juga yang dapat brand itu adalah orang-orang yang emang udah top di atas gitu. Sedangkan orang-orang yang masih mau berjuang atau gimana susah gitu. Makanya kan alasannya kenapa lu jangan berpacu
ke satu pundit bola doang. Lu bisa jadi kreator bola gitu kan. Makanya kan banyak sekarang ada yang jadi pundit tapi jadi kreator juga. Ada juga yang that's why tadi gue bilang gue nggak cuma mau jadi seorang pengamat bola doang, gue mau jadi content kreator juga, gue juga mau jadi seorang entertainment juga. Karena ya itu mereka ngerasa oke, market di sini kayaknya nggak terlalu gede, nggak sesignifikan itu. That's why mereka coba ngeraba lagi nih, content kreator bola yang lebih entertainment gitu atau gimana gitu. Jadi jangan cuma berpacu kepada satu yang emang mikirnya kayak gue cuma mau ngomongin bola di podcast udah. Enggak, itu enggak. Lu sulit lah di situ untuk misalnya buat nyari duit atau gimana. Kecuali mungkin kalau lu udah nama gede, ya you can say mungkin Coach Justin ya dia nggak perlu konten atau apa kan. Ya dia cuma tinggal ngomong doang diundang ya. Udah itu karena jadi emang magnet, ya itu balik lagi. Ya. Dia ngelakuin ini udah lama juga, bisa dibilang. Ya, dia udah bangun portofolionya juga. Betul, bisa dibilang pencetusnya juga, dia ada statement-statementnya juga. Itu yang ngebuat dia ya sampai sekarang kayak gini. Cuma kan itu one in a million. Ya. Jadi itu bisa kalian pikirin lagi gitu untuk menjadi seorang pengamat bola, apakah worth it atau enggak untuk kalian bisa. Ya tapi mungkin kalau gue bisa rangkum berarti content creator itu mungkin bukan kayak corporate ya. Once lo memilih itu lo ke lock gitu ya. Kita punya banyak peluang yang bisa dimanfaatin as long as lo bisa ngembangin diri lah gitu ya. Setuju. Dan makanya banyak orang yang bahkan sebenarnya kerjaan utama mereka tuh corporate, tapi konten kreator bola tuh adalah kerjaan kedua mereka buat nyari sampingan karena satu sisi itu hobi mereka. Ya mungkin pengen melampiaskan. Betul. Gitu ya. Dan maksud gua balik lagi kalau misalnya emang udah sustain perusahaan perbola duniawian ini, lu bisa lihat aja deh dari liga kita aja deh. Apakah emang sukses tuh? Maksudnya bukan secara permainan tapi as lebih dari as a business gitu loh. Maksudnya ya penonton, dari segi merchandise, berapa banyak sih orang yang emang niat beli merchandise, padahal itu jersey aja udah dibagi kategori 3 loh. Lu dari player isu, replika, supporter. Karena tujuannya apa? Pengen ngincer target market yang bawahnya ini gitu loh. Gua nggak tahu di luar negeri like Chelsea, Arsenal apakah ada jersey supporter? Ada juga berarti. Sama. Tapi kan kebanyakan dari mereka lebih milih mungkin lebih replika, balik lagi soal perekonomiannya lagi masing-masing gitu kan. Ya gua balik lagi soal ya bisnis bola di Indonesia ini masih problem. Entah dari segi entertain dari podcastnya maupun dari ya sepak bolanya itu sendiri gitu loh. Itu kalau dari gue gitu. Tapi ini dari perspektif gue ya guys. Maksudnya kalau gue kan yang emang bukan yang kayak mungkin ya Bang Tio atau gimana yang emang mereka udah lebih tahu lebih lama, udah berkecimpung di situ ya. Ada juga yang Bang Vino adalah tuh dia salah satu jurnalis bola di Gol juga. Mereka mungkin lebih tahu daripada gue. Cuman kalau gue kan ngambil lihat dari penglihatan gue sendiri secara kualitatif ya kayak gimana ya kayak gini gue ngeliatnya gitu loh. Ya nggak apa-apa. Mungkin buat teman-teman yang nonton juga bisa kasih komen ya kira-kira dari POV kalian terutama para Gen Z atau ada yang milenial juga boleh juga kasih komen buat kasih nasihat ke teman-teman karena ini kontennya ini kita konten berbagi ya. Konten berbagi. Jadi kita bukan untuk menjudge atau memberi ini benar ini salah enggak. Kita cuma berusaha untuk menginspirasi. Siapa tahu dari kalian ada yang pengen seperti Waldo, jadi langsung aja DM Waldo ya. Boleh. Terus akhirnya nyokap lu gimana, Do? Melihat perkembangan lu menjadi rising star, menjadi media darling gitu. Ya, nah, nyokap lu udah merasa kayak, kayaknya ya udah deh Waldo begini aja lah gitu. Sebenarnya nyokap gue masih mempertanyakan sih. Cuman kalau bokap udah ada hasilnya tapi. Kalau bokap gue tuh kayak baru kayak ya udah, maksudnya kalau bokap gue gini. Bokap gue tuh bilang kalau dia tuh bilangnya gini, gak ada masalah kalau misalnya emang kamu mau fokus di sini, tapi emang kamu harus seriusin, jangan harus jadi yang terbaik gitu ya. Ya maksudnya berusaha sebaik mungkin buat jadi bukan yang terbaik ya, berusaha terus biar belajar gitu ya. Iya, belajar kayak belajar dari orang yang di atas kamu coba pelajarin gimana caranya dia bisa menjalankan media. Karena mungkin ke depannya kamu mungkin bisa jadi kamu yang ngejalanin media, kamu udah belajar dari orang tersebut. Jadi bukan seakan-akan kamu cuman jadi seorang cuman jadi orang yang datang ke podcast ngomong doang gitu, tapi kamu bisa jalanin medianya, ya belajar dari situ. Jadi kayak bokap gue tuh bilang ya coba pelajarin gitu, coba dimengerti ya. Kalau emang
bahasa kasarnya kalau emang lu mau all in di sini ya lu all in terus gitu. Jangan Totalitas setengah-setengah, gitu ya. jangan setengah-setengah. Kalau Gitu. jebur sekalian gitu. Iya, itu. Oke. Nah, karena Waldo sudah mulai di notice dan nyokap-bokapnya juga udah mulai merasa kayak ini bagus. Kita datangkan langsung bokap-nyokapnya Waldo. Enggak ada, ngapain? Ngapain? Nggak usah, Pi, nggak usah. Enggak, ini podcast. Nggak ada, gila. Iya. Nggak ada, ngapain juga bokap gue datang. Tapi ya Waldo sih, gue melihat lu potensi lu gede sih, Du. Di dunia thank ini. you. Lu udah banyak fansnya, ya kan? Enggak, biasa. Udah banyak yang ngajak foto juga gitu. Enggak, biasa aja, Bang. Enggak, kalau lu di acara ini tuh udah pasti Enggak. Waldo nih gitu. Enggak. Udah kayak Karim tuh. Weh. Karim mau the best Karim. Karim dia udah jadi ini ya, media darling. Media darling dia. Opini Kardus gini-gini udah langsung. Sekarang dia bikin vlog loh. Iya, dia bikin vlog di YouTube. Vlognya seru loh. Vlog pertama dia ada gua. Iya bener. Ada lu gua sama itu. Naji ya. Iya, menaji gua ada gua. Iya gitu. Gua bilang lu ngapain bikin vlog? Iya, gue iseng-iseng aja. Ya udah enggak apa-apa, bagus. Lu bikin aja gitu. Iya. Nah, dunia content creator tuh gitu ya, kita saling support ya. Saling support Terus juga kita berusaha untuk saling belajar gitu. Walaupun gue juga telat sih sebenarnya masuknya. Iya. Jujur saya telat banget. Ya enggak apa-apa. Enggak ada kata telat, Bang. Oh nggak ada kata telat ya? Tadi yang gue bilang siapa Coach Coach Justin? Justin udah Umur berapa? Umur berapa dia? Dia kan menunjukkan kalau misalnya umur kan not tetap a ini. matters ya. Not di sini matters ya kan. Ya udah umur berapa Iya, dia iya, kayak iya, gitu iya, udah iya. sukses kayak gitu. Iya. Bisa dibilang salah satu ya konten kreator olahraga paling sukses ya dia Iya, gitu. Betul sih. Ya pokoknya anyway apapun yang kalian pilih sebenarnya peluangnya banyak ya. Betul. As long as lo serius, terus lo berusaha ngembangin diri gitu. Betul. Dan Ngembangin jangan cepet diri. puas. Kalau menurut lo Gen Z ini cepet puas gak sih? Gen Z cepet puas. Wow, menurut gua tergantung orangnya sih menurut gua, karena gua juga kadang nemu teman-teman gua yang emang masih lapar aja gitu, kayak ya udah dia nggak cuma ngambil satu tapi dia ngambil Pengen terus yang lain. Ada teman gua dia konten kreator lifestyle. Tapi dia tuh juga ngambil nih market bola, dikit-dikit ngambil market bola, dikit-dikit ngambil market dunia kecantik, misalnya apa beauty gitu. beauty, dia ngambil dunia agak politiknya juga gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi emang tergantung orangnya sih menurut gua. Maksudnya Ya. mau kita di stempelin Gen Z atau milenial atau apa, karena itu balik lagi ke diri lu sendiri sebenarnya. Sebenarnya nggak ngaruh ke gap generasi. Nggak terlalu ngaruh ke gap generasi. Itu Iya. cuma ngaruh ke Ke mindset kali ya. Bagaimana mindset, lu bener. melihat kayak aku udah jago nih gitu. Betul. Padahal ada langit di atas langit ya. Betul. Di atas langit lagi ada luar angkasa. Di atas luar angkasa ada Coach Justin. Iya. Ada Coach Justin di situ. Masih ada. Oke. Thank you banget nih Waldo. Thank you, Bang. Apa Gua yang diundang. bisa lu sampein buat teman-teman semua yang lagi galau, yang mungkin lagi hidup gue nih apa sih artinya? Gue mau ngapain sih? Masa depan gue gimana? Nah, coba lu kasih statement buat mereka supaya Berat mereka banget tuh ini. lebih positif lah gitu. Ya kalau menurut gua sih Take ways nih. Iya. Kalau menurut gua sih di saat umur lu masih muda ke sekarang, jangan takut untuk coba sih. Jangan takut untuk mencoba. Jangan itu takut buat salah juga kali jangan ya. takut buat salah, jangan takut buat coba. Itu paling penting gitu. Jangan seakan-akan lu ngerasa yang lain udah enak. Jangan terlalu ngiri sama orang lain, tapi jadiin itu sebenarnya pecutan motivasi buat lu gitu. Gue bakal bisa kayak dia juga gitu. Betul. Jangan cuma ngeluh doang sih menurut gue. Emang gerak aja. Do something ya. Ada orang yang bilang, gue lupa siapa gitu. Tapi lu at least jangan cuma diem di rumah gitu. Maksudnya lu keluar aja gitu. Lu nggak tahu di luar tiba-tiba lu bisa kenalan sama orang, tiba-tiba itu jadi link Iya, link bener. lu buat apa gimana. At least lu harus gerak gitu. Ya intinya Ya harus do coba something sesuatu, ya, do something man. Karena Iya. di umur-umur kita sekarang nih, di mana banyak perusahaan-perusahaan yang lebih milih orang-orang yang udah berpengalaman, kita yang masih mungkin CV dan portofolionya dikit, ya kesempatan kita cuma nyoba aja gitu. Anggaplah lu lulusan jurnalis, tapi lu mau coba jadi barista, ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Karena nggak ada yang tahu ke depannya, mungkin lu jadi barista nih sekarang, tapi nanti tiba-tiba kerjaan utama lu tiba-tiba jadi perbankan. Tapi mungkin lu dari perbankan itu lu bisa
mau coba bikin kafe atau gimana. Nah, lu udah ada basicnya dari berbaristaan itu. Jadi kayak Ya pokoknya nggak ada apapun salahnya. yang lo lakuin bener, itu sebenarnya nggak ada yang waste ya. bener nggak ada yang As waste. long as lo belajar di situ ya. As long as lu belajar dan lu bisa ngelihat dari perspektif lain gitu. I see. Thank you banget Waldo. Gue yang thank you, Bang. Kata Einstein, Apa itu? hidup ini seperti mengayuh sepeda. Kalau lo stop mengayuh, lo akan terjatuh. Bener. Jadi lo harus terus bergerak dan lo harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, lagi kesulitan, ingat semua orang punya masalah masing-masing. Betul. Dan kita nggak mungkin dikasih masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Itu benar banget lagi. Itu benar itu. Dan seluruh solusi itu sebenarnya udah terserak di dunia ini. Tinggal bagaimana lo mencarinya aja. Nah, ini daging nih Wagyu. Oke, A5. thank you banget buat semuanya yang udah nonton. Thank you banget Waldo sekali lagi ya. Thank you Bang, thank you. Gue udah Sukses. bilang. Semoga Sukses Madrid juga. ketemu Chelsea di final ya. Di final boleh, Ya, boleh. Kan Barcelona udah. Iya. Madrid belum. Boleh, Jadi final di UCL. musim ini kita kalahin 2 raksasa La Liga. Wih. Gendong lagi, seperti biasa Chelsea selalu menggendong. Gendong Premier League Iya. ya. Madrid juga gendong La Liga. Ya, ketemu lagi di konten berikutnya di talk show kayak gini lah pokoknya apa Ya. namanya gue belum tahu. Jadi kita bakal balik lagi ya. Jadi stay tune di Bridge of Blue supaya kalian terinspirasi juga dan para Gen Z tetap semangat menghadapi peliknya dunia ini. Iya. Up the Chelsea. Vamos! Gak bisa gue update Chelsea.